Halo, kembali lagi pada sesi Mutiara Penyuluh. Kali ini bersama saya Made Suyasi, penyuluh agama Hindu yang akan membawakan materi yang sangat menarik tentang pelestarian lingkungan hidup menurut perspektif agama Hindu. Tentunya kali ini saya tidak akan sendirian. Saya di sini bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Niluh Cahyani. Ibu Niluh Cahyani adalah seorang penyuluh agama Hindu sejak tahun 2022 yang kini berdinas atau berkantor di kantor Kementerian Agama Kanwil DKI Jakarta. Berbicara tentang lingkungan hidup, kita sudah sangat diajarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ada beberapa sastra dalam agama Hindu yang memang mengajarkan kita untuk tetap menjaga dan juga tetap melestarikan lingkungan hidup. Betul. Kalau menurut Bu Luh nih, apa sih, mengapa kita harus menjaga pelestarian lingkungan hidup? Ya, baik, terima kasih sahabat religi. Mengapa kita harus melestarikan lingkungan hidup? Pertama, lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang saling berhubungan satu sama lainnya, saling terikat, yang akan melangsungkan kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Jadi, setiap komponennya itu saling terikat, saling berhubungan, sehingga akan terjadilah siklus kehidupan, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia itu sendiri. Gitu. Jadi lingkungan hidup juga terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, itu juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah lingkungan abiotik atau lingkungan yang tidak hidup tetapi juga mendukung siklus kehidupan dari makhluk hidup itu sendiri, seperti ada air, tanah, udara, cahaya, suhu, itu juga termasuk ke dalam lingkungan abiotik. Jadi antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik itu sangatlah terikat atau saling mempengaruhi satu sama lainnya, sehingga kita semua dapat hidup, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti itu. Oke, jika kita sudah tahu nih, sekarang kita sudah diajari tentang lingkungan biotik dan abiotik, itu sangat berkaitan, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan tanpa disadari gitu. Nah, dari sisi manusia sendiri, memang sering kita dengar ada sebuah kata-kata bahwa lingkungan atau alam semesta itu bisa tetap berjalan tanpa manusia. Gitu. Sedangkan manusia tidak akan bisa berjalan atau hidup tanpa lingkungan atau alam. Iya. Nah, sekarang gimana nih menurut Bu Niluh Cahyani? Kita sudah tahu kan sekarang di era globalisasi ini, kita sudah mulai merasakan pemanasan global, kita sudah mulai merasakan banyak hal yang ternyata memang itu adalah ulah kita sendiri sebagai manusia, gitu kan? Kita yang suka membuang sampah mungkin sembarangan, kita yang suka kurang memperhatikan lingkungan, memakai air sesukanya, tidak secukupnya, gitu kan. Lalu menurut Bu Niluh nih, gimana nih caranya untuk melestarikan lingkungan hidup? Jadi melestarikan lingkungan hidup menurut cara-cara yang bisa kiat-kiat, cara-cara yang bisa kita lakukan, gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi sahabat religi, sebelum bagaimana kita melestarikan lingkungan hidup, saya akan menjelaskan dulu mengapa kita harus melestarikannya. Iya. Ya, jadi mengapa kita harus melestarikannya? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita semua saling membutuhkan, adalah satu komponen, satu ikatan yang saling membutuhkan dan terikat. Nah, jika kita mengapa kita harus melestarikan lingkungan hidup? Yaitu yang pertama, karena kita bergantung pada lingkungan itu sendiri. Ya. Manusia hidup membutuhkan lingkungan. Jadi kita membutuhkan tumbuh-tumbuhan, hewan, cahaya, air, itu untuk
kelangsungan hidup manusia. Jadi itu adalah mengapa kita harus melestarikan lingkungan hidup yang pertama. Yang kedua adalah semua budaya, baik budaya dan agama itu mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Itu karena setiap agama mengajarkan bahwa, terutama dalam Hindu, mengajarkan bahwa semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan dalam ajaran agama Hindu meresapi semua makhluk ciptaannya. Jadi menurut pandangan agama Hindu, kita menjaga alam semesta, menjaga hewan, tumbuhan, dan kelangsungan hidup mereka sama dengan kita melayani Tuhan. Karena dalam setiap diri hewan dan tumbuhan dan manusia itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri yang bersemayam di dalamnya, seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan hidup? Nah, yang pertama ada 3R. 3R yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi. Kemudian yang kedua reuse, yaitu memakai kembali. Dan yang ketiga recycle, yaitu mendaur ulang. Ya, yang pertama reduce adalah mengurangi. Bagaimana kita harus mengurangi terutama penggunaan plastik dan bahan-bahan lainnya yang tidak bisa didaur ulang. Itu cara pertama kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian ada reuse, yaitu menggunakan kembali. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita itu dengan cara menggunakan kembali. Misalnya ada botol minum, kita bisa gunakan yang bisa digunakan kembali, yang bukan sekali pakai. Seperti dengan kotak bekal, kemudian bisa sedotan, kita bisa menggunakan, beralih dari yang plastik ke yang stainless, yang bisa kita gunakan kembali, digunakan secara berulang, seperti itu. Kemudian recycle, yaitu mendaur ulang. Bagaimana kita bisa mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna. Misalnya sampah plastik, sampah botol minuman. Bagaimana kita bisa menggunakannya misalnya untuk hiasan, menjadikan dia sebagai prakarya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian mengurangi penggunaan plastik itu tadi. Kemudian yang seperti yang Bu Made katakan tadi, kita harus menghemat air. Itu banyak dari kita kadang menganggap remeh. Itu cuman itu semua akan berdampak besar. Banyak dari kita kadang saat menggosok gigi, air kerannya selalu menyala. Nah, langkah pertama kita adalah ketika air tidak digunakan, kita matikan, seperti itu. Sama seperti mandi, ketika kita tidak menggunakan airnya, bisa dimatikan showernya agar tidak membuang-buang air. Betul. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi penggunaan energi, terutama energi yang sekali pakai. Misalnya, kalau suatu rumah ada ruangan yang tidak terpakai atau tidak sedang digunakan, sebaiknya kita mematikan lampunya untuk menghemat energi atau beralih ke lampu yang hemat energi, lampu LED. Kemudian kita bisa, misalnya ruangan itu ada AC-nya, ketika kita tidak gunakan, kita bisa matikan AC itu. Nah, kemudian selanjutnya cara kita untuk melestarikan lingkungan hidup atau menjaga kelestarian lingkungan hidup ialah dengan mengurangi emisi kendaraan. Karena emisi kendaraan itu juga akan, pertama, kita membutuhkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Yang lama-kelamaan jika kita pergunakan, maka akan habis. Dan yang kedua, akan menyebabkan polusi. Betul. Itu yang akan merusak kesehatan kita, terutama manusia. Jadi kita bisa beralih dari mobil yang menggunakan kendaraan dari bahan bakar minyak ke menggunakan listrik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita bisa menggunakan kendaraan umum. Betul. Itu akan sangat berdampak untuk mengurangi emisi kendaraan. Kemudian yang ketiga bisa dengan bersepeda.
Jika kita tidak terlalu jauh bepergiannya, kita bisa naik sepeda atau yang paling sehat adalah jalan kaki. Iya, itu dia jalan kaki. Jadi jalan kaki itu selain kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga bermanfaat bagi kita untuk kesehatan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengelola sampah dengan baik. Karena khususnya di Indonesia, kita itu bermasalah dengan sampah. Betul. Kita itu setiap hari bahkan bisa ribuan ton sampah yang harus dikelola dengan baiknya. Makanya kita harus bijak-bijak mengelola sampah itu, dari yang beralih dari penggunaan plastik ke penggunaan barang-barang yang bisa dipakai berulang. Kemudian kita harus bijak dalam mengelola sampah. Kita bisa pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa kita gunakan untuk sebagai pupuk. Iya, bisa kita jadikan ekoenzim. Iya. Biopori, kompos dan lain sebagainya. Iya, yang kita jadinya nggak usah beli pupuk untuk tanaman kita, terutama yang suka berkebun ya, kayak Ibu Made ini suka berkebun. Jadi tidak usah membeli pupuk lagi, tapi kita manfaatkan sampah-sampah organik yang ada di rumah kita buat pupuk, kita jadikan ekoenzim tadi ya Bu Made ya. Ya, kemudian kalau sampah-sampah plastik kita bisa terutama dikurangi. Kalaupun ada kita bisa daur ulang. Kita manfaatkan. Misalnya galon aqua, galon air mineral itu bisa kita gunakan sebagai pot. Jadi kita bermanfaat untuk menghias tanaman kita, menghias rumah kita seperti itu. Dan mengurangi budget pembelian jadinya ya. Iya, mengurangi budget. Ibu-ibu bahasanya budget ya. Itu. Mengurangi bulanan ya. Iya, bermanfaat untuk lingkungan dan budget rumah tangga juga. Oke, jadi mungkin tadi saya sedikit notice di ekoenzim. Jadi ekoenzim selain kita bisa mengurangi sampah rumah tangga ya, sampah dapur, ekoenzim itu setelah di 3 minggu pertama kurang lebih dia itu mengeluarkan gas O3. Jadi dia itu harus selalu dibuka ketika kita buat ekoenzim itu kan di tempat yang tertutup, di botol atau di tempat-tempat yang memang dia kedap udara. Nah, setelah 3 hari pertama dia mengalami fermentasi, penguapan, kita harus buka tutupnya, dan yang keluar itu adalah gas O3. Jadi tanpa disadari dulu sempat saya bergabung di dalam komunitas ekoenzim itu memang salah satu keinginannya adalah ingin membantu untuk mengembalikan ozon yang ada. Seperti yang kita ketahui sekarang kan lapisan ozon kita sudah semakin tipis. Bahkan sudah ada yang sampai berlubang katanya kan gitu. Jadi gerakan ekoenzim ini lumayan semarak beberapa tahun kemarin, apalagi waktu pandemi itu lumayan banyak, dan saya sempat ada di situ, sempat ikut rajin membuat ekoenzim gitu. Dan memang ternyata air dari ekoenzim itu sangat bagus untuk tanaman. Jadi tanamannya jauh lebih subur, dan mungkin karena kita membuat ekoenzim dari hati, kita dengan bahagia dan happy gitu. Jadi kayak tanamannya happy juga gitu, berbeda. Jadi berbeda kalau kita melaksanakan sesuatu dari hati, maka hasilnya pasti menyentuh hati. Menyentuh hati juga. Iya. Selanjutnya ini tadi ada statement kedua yang sempat saya dengar yang saya cukup tertarik gitu kan. Kita berbicara tentang Tuhan dalam versi Hindu itu kan Tuhan itu meresapi segalanya. Tuhan itu ada di mana-mana, wiyapi wiyapakan nirwikara gitu kan. Menurut sifat-sifatnya, sifat-sifat Atman dan Tuhan itu kan anima mahima. Anima itu sifat Tuhan yang paling kecil, bahkan hingga di bagian atom yang paling kecil pun kita percaya bahwa ada Tuhan di dalamnya. Gitu. Ada juga sebuah ungkapan dari salah satu guru suci di dalam agama Hindu yang saya sempat baca, yang mengatakan bahwa alam adalah jubah dari Tuhan. Jadi
ketika kita tidak menjaga alam berarti kita melukai Tuhan gitu. Itu sebenarnya 11-12 dengan bahasa yang tadi gitu kan. Tuhan dan alam itu kan satu kesatuan. Iya. Kita, Tuhan dan alam itu satu kesatuan. Kalau tadi di dalam penjelasan Bu Niluh kita dikatakan bahwa di dalam tumbuhan itu ada Tuhan, di dalam hewan itu ada Tuhan, di dalam manusia itu ada Tuhan, maka ini sebuah ajaran yang sangat menarik di dalam agama Hindu, yaitu tentang ajaran Tattwam Asi. Kamu adalah aku adalah kamu. Ajaran ini sudah diajarkan kepada kami sejak kami berada di bangku SD. Kalau tidak salah itu kelas 2 atau kelas 3 SD kami sudah diperkenalkan dengan ajaran Tattwam Asi. Sehingga dari sana kami terbiasa untuk belajar menghargai semuanya. Iya. Tidak hanya alam, tidak hanya manusia, tetapi segala yang ada gitu. Nah, sekarang kalau menurut agama Hindu nih, kan kita sering kalau kita masuk ke pura atau kita ke Bali nih Bu Niluh nih ya, sering banget kita lihat pohon pun kita kasih kain gitu kan. Pohon dikainin, patung dikainin, dan kita sudah jelas-jelas patung itu adalah benda mati gitu kan. Patung-patung itu kan benda-benda yang memang secara pelajaran dan literatur itu memang tidak ada Tuhan di dalamnya gitu kan. Kalau makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan sudah jelas gitu kan. Tapi kalau patung bagaimana gitu kan. Tapi ini saya lebih ingin bertanya ke bagian bagaimana sih pelestarian lingkungan menurut ajaran agama Hindu, Bu Niluh? Larinya kemana sih dia? Mungkin bisa dijelaskan dan diberitahu kepada teman-teman kita yang sedang menonton, agar bisa juga disinggung mengapa kita umat Hindu itu bisa memakaikan kain pada tumbuhan dan hal-hal yang mungkin masih menjadi banyak pertanyaan gitu. Silakan Bu Niluh. Baik, terima kasih Bu Made dan sahabat religi sekalian. Jadi dalam ajaran agama Hindu kita mengenal dengan konsep Trihitakarana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Jadi Tri yang artinya 3, Karana itu penyebab, Tri 3, Hita artinya penyebab, dan Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jadi 3 penyebab kebahagiaan. Itu jadi kita tuh harus berhubungan harmonis dengan 3 komponen agar kita bisa mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan dalam hidup ini. Nah, yang pertama yaitu parahyangan, yaitu berhubungan harmonis dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus berhubungan harmonis dengan Tuhan. Karena semua yang kita gunakan untuk kehidupan ini ialah ciptaan Tuhan itu sendiri. Lalu bagaimana caranya kita berhubungan harmonis dengan Tuhan, dengan ciptaannya ini? Yaitu menggunakan atau mempergunakan ciptaannya dengan sebaik-baiknya, dengan seefisiennya, tidak menghambur-hamburkan atau istilahnya mubazir ya. Ya, jadi bagaimana kita misalnya menggunakan pohon untuk membuat rumah. Kita gunakan secukupnya, kemudian ketika kita menebang kayu, maka kita harus menanam 1 pohon. Betul. Jadi kelangsungan kehidupan tanaman itu akan terus berlangsung seperti itu, Bu Made. Nah, itu adalah hubungan harmonis dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan harmonis dengan manusia atau pawongan. Itu jadi selain dengan Tuhan, kita juga dengan manusia. Seperti yang Bu Made katakan tadi, ada konsep Tattwam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan, dan dalam diri kita itu ada Atman. Yang Atman itu adalah percikan kecil dari Tuhan. Lalu implementasinya dalam pelestarian lingkungan hidup itu apa sih? Nah, bagaimana kita sesama manusia itu harus saling bekerja sama, saling gotong royong untuk melestarikan lingkungan hidup. Karena tidak mungkin 1 orang bisa menjaga seluruh alam semesta ini. Ya, seperti itu. Misalnya, ada 1 orang yang membuang sampah, ada 1 orang yang memungut sampah. Maka
sepertinya akan susah ya, akan terus ada sampah-sampah yang dibuang. Apalagi 10 orang yang membuang sampah, hanya satu yang memungut. Betul. Tapi kalau kita sudah menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, kita bisa bergotong royong bersama-sama, maka kita semua akan membuang sampah pada tempatnya. Kita semua bekerja sama untuk menjaga lingkungan kita. Betul. Membersihkan got, tidak membuang sampah pada tempatnya, kita lakukan secara bersama-sama, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga habitat mereka. Jangan sampai satu orang menanam pohon, ada satu orang yang membakar hutan. Betul. Seperti itu. Jadi kita semua harus sama-sama memahami bagaimana pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan itu sendiri, yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan palemahan. Ya, jadi agama Hindu mengajarkan kita untuk berhubungan harmonis dengan lingkungan gitu, dengan hewan, dengan tumbuhan. Karena apa? Karena yang pertama, dalam diri mereka ada Tuhan yang pasti. Ada Atman di dalamnya, ada yang disebut dengan Janggama dan Stawara. Nah, selain itu adalah karena kita membutuhkan mereka betul, untuk kelangsungan hidup kita. Ya, jadi kita harus menjaga hubungan harmonis kita dengan mereka, dengan hewan dan tumbuhan. Itu. Selain itu juga kita harus untuk kelangsungan hidup, kita juga untuk karena di dalam diri hewan dan tumbuhan ada Tuhan. Jadi kita menghormati Tuhan yang ada dalam diri mereka. Seperti itu, Bu Made. Iya. Nah, tadi Bu Made sempat mengatakan di Bali itu banyak yang tumbuhan, pohon-pohon besar terutama itu dipakaikan kain. Di Jakarta juga kalau ke pura kita ketemu sama. Ya, di Jakarta juga di beberapa pura juga ada yang pohon-pohon terutama yang besar-besar itu dipakaikan kain. Sebenarnya kita di Hindu tidak memuja pohon. Betul. Tapi kita memuja Tuhan yang bersemayam dalam pohon itu, yang ada dalam diri pohon itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melestarikan pohon itu sendiri. Iya. Kita melestarikan pohon itu, kita jaga pohon itu karena pohon itu sangatlah bermanfaat. Selain untuk sumber oksigen, juga bikin sejuk. Iya. Bayangkan kalau di pura ya, pura kan tempatnya terbuka. Iya. Tidak ada pohon, sembahyang siang hari, gosong ya Bu Made. Nggak jadi sembahyang. Iya. Ada di kantor aja sembahyang. Itu, jadi itu. Dan di Bali terutama ada namanya tumpe. Iya. Tumpe warige atau tumpe udo yang diperuntukkan untuk tanaman. Jadi hari suci itu khusus untuk tanaman. Khusus untuk tanaman. Bagaimana kita berterima kasih kepada mereka dan mendoakan mereka agar mereka dapat tumbuh dengan subur, dan dapat memberikan manfaatnya kepada kita semua. Betul. Jadi bisa dikatakan mengapa umat Hindu itu memakaikan kain kepada pohon, mungkin itu adalah sebagai ucapan terima kasih kita, sebagai tanda terima kasih kita karena selama ini alam, lingkungan, terutama yang paling dekat dengan kita adalah pepohonan, gitu kan. Dia telah berkontribusi dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tidak bisa hidup tanpa lingkungan, tapi lingkungan akan tetap bisa berjalan tanpa kita sebagai manusia, gitu. Oke. Silakan Ibu narasumber, apakah ada closing statement? Ya, baik, terima kasih. Sahabat religi, dalam melestarikan lingkungan hidup, seperti yang saya katakan tadi, kita mulailah dari hal-hal kecil yang ada dalam lingkungan kita, lingkungan keluarga kita, dengan memakai barang yang bisa didaur ulang, memanfaatkan sampah-sampah plastik. Kemudian kita juga bisa dengan hal-hal kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kita ajak anak kita, suami kita, istri kita, kakak, adik, dan teman kita untuk melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, dari hal-hal kecil itulah yang akan memberikan dampak besar pada lingkungan kita. Bayangkan jika semua orang sudah melakukan itu semua dalam rumahnya, dalam keluarganya, maka lingkungan kita akan menjadi bersih, menjadi asri, dan lingkungan kita akan menjadi lestari. Maka manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup dengan baik, dengan harmonis, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Niluh Cahyani, penjelasan yang sangat padat,
bagaimana kita sebagai manusia harus lebih menghargai alam dan juga ikut andil untuk melestarikan alam atau lingkungan di sekitar kita. Hari ini kita cukupkan sampai di sini perbincangan kita mengenai pelestarian alam menurut perspektif agama Hindu. Saya Madi Suyasi dan narasumber saya Ibu Niluh Cahyani. Pamit undur diri, sampai jumpa di sesi Mutiara Penyuluh berikutnya. Terima kasih.